warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, sahabat, teman, kolega, tuan-tuan, puan-puan, mari kita bersyukur dengan menyampaikan alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah, para salikin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan dan mengambil ilmunya para guru kita, dan mohon izin ini adalah kiat ke-90 dari 91, sehingga kurang satu lagi kita akan menyudahi kitab Maqasidul Ayah. Setelah kita diterangkan tentang substansi takwa, ridho, qanaah di awal dari kitab ini, begitu juga mengulas yang kedua, membicarakan tentang ikhlas, dan terakhir adalah penyakit hati, maka yang terakhir di dua resep dalam kitab ini kita dihadapkan sebaiknya bagaimana. Kita diajarin apa yang harus dilakukan. Nah, karena itu para salikin, para jamaah, judulnya bab 90 ini adalah faslun fi siratil murid fi naumihi wa yaqdatihi. Fasal yang menerangkan fi naumihi, ketika saat hendak sedang bangun tidur, dan juga wayaqdatihi, sedang dalam keadaan terjaga, apa yang kita harus lakukan sebagai abdun, sebagai abdillah, sebagai hambanya Allah. Karena itu wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafdhu bihi ma bi ulumiyya fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahilil murid idza aradan naum, wahai murid, jika engkau menghendaki akan tidur, ya ayyujaddat taubah min ma'asi ta'ala wa ayyajima fima baki min umri ala ta'atillah azza wa jalla. Kalau kita mau tidur, seharusnya memperbaharui taubat dan dari kesalahan, kemaksiatan dari Allah, istighfar yang banyak. Jadi jangan capek blek tidur, apalagi belum sholat isya, belum sholat beberapa sunat. Nah, sebaiknya jangan begitu. Jadi merenung dulu, istighfar dulu untuk segera sholat dan istighfar, kemudian tidur. Yang baik ya sebelum tidur itu qul huwallahu ahadnya 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali, fatihah sekali, ayat kursi sekali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, doa tidur. Jangan langsung plek. Karena apa? Karena orang tidur itu sebetulnya sudah ingin dan sedang pamit untuk wafat. Ya. Jadi dengan demikian kita harus menuntaskan menuntaskan dari kaifiat sebelum tidur. Nah, karena itu wasdina bi maksiat. Tidur itu sambil ngangen-ngangen, saya hari ini maksiatnya apa ya? Dosa saya apa? Dengan sambil berikhtiar, saya tidak mengulang lagi. Hari ini menyakiti siapa, gitu ya. Wa yahdara min ayyuqaji'atul maut fi naumi. Karena apa? Karena wafat itu, mati itu bisa datang ketika saat kita tidur itu. Belum istighfar, belum apa-apa, tahu-tahu sambil tidur langsung. Kan banyak orang yang tidur langsung. Itu kalau belum istighfar bagaimana? Pada seharian banyak maksiatnya. Nah, karena itu caranya ngangen-ngangen, menghitung lagi hari ini berapa maksiat kita.
Kalau amalnya nggak usah dihitung, kita belum tentu apa diterima. Kalau maksiat dosa kan pasti dicatat. Nah, karena itu doanya seperti yang kita baca. Jadi Syekh Izzuddin doanya sama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. In amsaktaha faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bitahfadu bihi ibadakas sholihin. Ini doa yang lengkap. Biasanya kita kan bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut. Apa? Tapi intinya, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu pun aku mati. Artinya kalau Allah memanggil setiap saat dalam keadaan seperti itu, insya Allah husnul khotimah. Nah, kalau bangun faidas taiqadha hamidallah ta'ala. Kalau sudah berbangun, nyawa masih diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kita. Karena apa? Fa innal yaqdata min naum musbihatun lil hayati ba'dal maut. Kehendaknya ia bersiap-siap untuk akhirat, karena bangun dari tidur itu berubah hidup sesudah mati. Allah memberikan hidup lagi. Kita kan tadi kan menyerahkan kan, ya Allah, saya hidup saya karena Engkau dan saya juga mati karena Engkau. Dan saya diberikan hidup lagi, berarti saya diberi kesempatan untuk hidup lagi oleh Allah SWT. Nah, karena itu doanya seperti yang biasa kita baca, alhamdulilladzi ahyana ba'damana wa amatana wa ilaihin nusyur. Jangan tidur langsung cesplon. Bahkan menurut ahli saraf, kalau tidur itu tidak boleh langsung berdiri, kakinya digerakkan dulu ya. Banyak kan orang tidur, bangun tidur langsung berdiri. Nah, itu kadang-kala tersungkur karena sarafnya belum jalan. Jadi kakinya digerak-gerakkan dulu sambil doa ini. Ya, ini teknis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang itu bangun tidur sempoyongan langsung jatuh karena memang belum antara nyawa, saraf, jiwa dan peraganya itu belum nyambung. Inilah kitab Maqasidul Raya itu jeli ya, sampai yang detail diajarkan kepada kita. Nah, karena itu ya, kalau sudah tidur sambil ngangen-ngangen, maka apa? Ya tadzakkaru ma'ahadallah ta'ala. Kita harus merenungi terhadap janji Allah. Ya, inda nomi istihya'an minhu, saat ia tidur sebagai ungkapan atas rasa malu dan memuliakan Allah. Ya Allah, saya itu diberi nyawa kok masih gini-gini aja. Nah, kira-kira gitu kan malu. Saya diberi terlalu banyak, saya nggak bisa menghitung nikmatmu. Saya kok nggak bersyukur, nggak banyak beramal, nggak banyak ibadah mahdoh. Nah, seperti itu. Karena dengan demikian wa islalan an ayyakudha ahdahu an qarib. Andai ia tidak menepi janji dalam waktu dekat, maka harus banyak istighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian serumati, itu kaifiat mulai dari bangun tidur, setelah tidur ya. Kemudian kan kita sholat malam, setelah itu kita kembali ke kitab Hidayatul Adqiya kan. Katanya seperti ini sebelumnya kalau sudah bangun. Jika seorang murid hendak mengenakan pakaian, maka niatkan sebagai bentuk ketaatan pada Allah untuk menatap aurat. Jadi kalau pakai pakaian itu ya niatnya untuk beribadah. Jangan gagah-gagahan. Kalau pakaian bagus yang kita pakai itu sebagai tahadubis nikmah. Ya Allah, saya Engkau beri rezeki, saya akan menghadap Engkau, baju saya bagus ya Allah. Karena ini Engkau yang bisa memberi. Jadi bukan sombong-sombongan ya. Nah, kemudian ya apa itu? Setelah itu kita disyaratkan apa? Untuk sikat gigi ya, kemudian bersiwak dengan niat mengikuti ya, dengan
mengikuti bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah. Fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minan sawa fahu bisawab thumma yaqti hajata liyadkhul shalah wa ghairun mutafi'in lil ahbathin. Kalau Rasulullah bangun itu sikat gigi, Bapak Ibu sekalian. Ya maaf, kalau bangun tidur mau sholat subuh sikat gigi dulu. Apalagi kita jamaah, ada kanan, ada kiri, nanti aromanya semerbak kemana-mana. Rasulullah gitu, kalau bangun sikat gigi dulu, bersiwak dulu ya. Kemudian murid kalau iya ya kita berhajat ya agar sholat untuk tidak menambah air besar dan air kecil. Jadi kalau lagi bangun tidur sudah datang waktunya BAB, buang dulu. Biar apa? Biar sholatnya itu nggak nahan ingin kencing, ingin BAB. Itu bersihkan dulu baru. Ya, ini Rasulullah seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari agar bisa kita khudur dan tumakninah di dalam sholat. Nah, ketika masuk kamar mandi apa? A'udzubillah minal khubsi wal khaba'is. Ini ringan loh, tapi kadang lupa nggak kita jalanin ya. Nah, jika keluar, alhamdulilladzi adzaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Doanya itu. Ya, segala puji bagi Allah. Kalau yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita di kamar mandi itu kan imajinasi kan panjang. Yang laki membayangkan apa, yang perempuan membayangkan apa. Ini setan berdatangan, apalagi tempat kotor, BAB. Ya, upayakan tidak usah bawa HP yang di situ ada aplikasi Qurannya. Tuh. Kadang-kadang kita kan jadi satu kan. Kalau orang Barat itu bahkan kalau di kamar mandi itu bisa berjam-jam sambil ngelamun, sambil nulis. Sehingga ilmunya nggak berkah kan, tempat kotor langsung nulis nggak ada pikir. Nah, kemudian itu ya Bapak sekalian setelah keluar kamar mandi doanya seperti itu. Kemudian tsumma yafattadul wudu al-masru'a bisunnati wahdabi. Setelah itu wudu dengan segala sunnahnya dan adabnya, hidungnya di ini ya. Kuku-kukunya dibersihin dulu ya, telinganya semua ini dibersihin. Jangan wudunya kayak mandi bebek, epik selesai. Padahal ini harus muka ya, telinga semua, membasuh kepala. Kalau pagi, khususnya pagi bangun 3, wudunya yang bukan agak benar, semuanya benar, yang lebih basah kepalanya. Biar kantuknya hilang. Misalnya bangun jam 3, setengah 2, jam 2 lah katakan itu harus itu. Nah dengan demikian orang yang masru'a bi sunnati adabihi artinya dia apa? Roji'an takfiro khati'atihi bima yaghsiluhu min a'dha'ihi. Berarti dia berharap atas kesalahan-kesalahannya itu dihapus melalui basuhan terhadap anggota badan. Jadi ada dosa yang dengan wudu hilang. Tapi jangan meremehkan seperti kemarin kan orang yang terperdaya karena maksiat saya bikin wudu aja sudah hilang kok. Nah, enggak boleh juga. Nah, setelah itu tsumma yaqsidu ilal masjid masiyan bisakinah wal waqar wazadati lil masajidi wa idhar sa'ir. Sebaiknya orang yang sholat subuh itu segera menuju melangkah ke masjid, langkahnya itu dengan sakinah, dengan tenang. Artinya itu hati kita tenang, bukan pelan-pelan, artinya hatinya tenang. Wal waqar, dan kita itu bermartabat. Kita punya dignity bahwa kita merasa hamba, dan karena itu harus segera menghadap Allah dan masuk ke dalam masjid untuk apa? Idhar as-sa'air. Orang sholat
berjamaah di masjid itu idhari syair, yaitu untuk memperlihatkan syiar agama kita. Ya, sholat di rumah baik, yang nggak baik kan nggak sholat, lebih baik jamaah di masjid itu. Nah karena itu sholatnya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, melakukannya dengan khusyuk dan tunduk, serta mampu di dalam hal syarat sah rukunnya, sujudnya. Kalau sujud itu apa? Dahi, hidung, dua telapak tangan, dua kaki, kakinya. Ya, itu semua harus dalam posisi yang sempurna. Ini menunjukkan bagian dari apa? Wa khudu'a ini stata. Ini stata. Kalau memang kakinya nggak bisa sujud, nggak bisa diteguk, ya nggak apa-apa. Ini kan belum tidak manistato'a kan dalam sholat yang sempurna. Orang duduk boleh kalau memang nggak mampu. Orang tidak mampu berdiri, duduk, nggak boleh duduk, apa? Tidur, tidak bisa tidur, gerakkan tangan, tidak bisa dengan matanya berkedip dalam arti sholat. Khususnya orang tua kita, keluarga kita yang sakit, diingatkan, ya jangan sampai juga nggak sholat, ya walaupun dengan kedipan mata, ya. Bapak sekalian, kalau sudah seperti itu, maka hendaknya ia keluar untuk mengerjakannya. Jadi tsumma yang duru mahwa ilhami bi fi dini wa dunya. Seseorang yang sudah sholat subuh, kaifiatnya kalau kitab Hidayul Adqiyah itu sampai sholat suruh, ya. Kemudian duhanya boleh di kantor dan sebagainya. Artinya di sini mahwal ahammu bihi fi dini dunya. Orang harus segera bekerja dinihi karena agamanya, karena misalkan dia kerjanya adalah ngajar, segera ngajar. Wa dunyahu, dan orang yang sedang bekerja ma'isyah. Jadi dengan demikian segera. Artinya dari apa? Dari kalimat ini dari Syekh Izzuddin, habis sholat subuh jangan tidur. Ngaji, yang kerja berangkat kerja, ya. Jangan dengan demikian. Ini adalah bagian dari yang sesuai dengan Rasulullah. Jika kembali ke rumah, hendaknya ia memuji rumah seraya merasa takut azab Allah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya tadarruk, ya. Dan kita adalah betul-betul menjatuhkan pilihan kita itu tiada lain adalah untuk Allah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingat, anaknya sudah pada sholat belum atau masih tidur, ya diingatkan, ya. Wa yudkhulu fi madhihi biqalihi, kemudian dia hendak memasuki rumah dengan memuji keluarga dengan firman Allah, ya, inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Jadi anaknya itu juga harus diajak. Jangan orang tuanya yang ahli ibadah, anaknya tidak. Ini ya Nur Said selalu, boleh nggak ini saya ajarkan anak-anak untuk menjadi orang baik? Ya harus. Ya, harus. Apakah amalan ini diajak sholat? Harus. Ya, dengan demikian Bapak Ibu, jika menempuh perjalanan pulang ke rumah atau ke pasar atau ke kantor atau dia kemana saja, hendaknya ia berniat. Jika melihat kemungkaran, ia akan mengingkarinya. Ini kan godaan lagi, sudah kerja ini, saya enggak mau. Atau jika ia menyumbang perintah kebaikan, ia akan memerintahkannya, ya. Ausofa man yastal ausodafan amron bima'rufin amarobihi. Jadi kita akan mengikuti yang baik. Ausodafa mayyaslu salam, kalau ada orang salam di dalam kehidupan sehari-hari alaihi salam, maka saya akan menjawab salam itu. Nah, kaifiat seperti ini fa in waqa'a dzalika usiba ala niyatin wa fi'lihi wa illam yaqa' dzalika usiba ala niyatihi. Kalau sudah sholat tadi selesai,
kaifiat dan ritual pagi selesai, kita bekerja. Dan kalau kita sudah bersepakat fa in waqa dzalik, dan kita bisa menjalankan itu semua, maka usiba 'alan niyatin wa fil'i, maka Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Wa lam yaqo, tapi kalau kita tidak mampu, ya artinya sedang ada yang bolong, ya bolong tadi ada lubang, ya usiba 'alan niyatin, maka kita pun niat saja juga sudah dapat pahala. Tapi jangan seperti yang kemarin, ya saya niat tapi memang hanya niat bibir, tidak pernah untuk menjalankan semua yang telah diniatkan. Berarti kamuflase. Ya, dengan demikian Bapak sekalian, ini kaifiat pagi orang yang belum berangkat. Maka artinya kalau orang belum berangkat atau tidak mungkin keluar, maka riadohnya, mujahadahnya mengamalkan tadi, ya, termasuk baca Quran. Tapi kalau masih punya tanggung jawab sosial, masih harus bekerja, maka ketika kerja harus niat, ya Allah, saya tidak mau tergoda dengan kemungkaran. Kalau ada kebaikan saya mau ikut, saya ikut mengajak kebaikan. Nah, kalau ada salam saya salam. Nah, dengan demikian boleh dikata sepanjang hari ibu dan bapak sekalian, hidup kita itu tertumpu pada Allah. Ibadah mahdhah adalah istighol, sibukkan kita untuk Allah. Bekerja adalah lillah, ya, dan itu juga menjadi perintah Allah, dan itu juga bagian dari muamalah. Muamalah juga adalah ajaran dari Rasulullah SAW, dan karena itu kita harus melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, ini penting. Wa kadzalika yanfi nasratul madlum. Kalau ada orang dizalimi, apalagi sesama orang muslim, kita harus bantu. Jangan ada orang susah, dizalimi, dimusuhin, yang musuhin katakan bukan dari kita, kalau kita diam nggak boleh. Ya sudu batu. Karena sesama mukmin, sesama muslim itu diantara kita adalah sama-sama menjadi satu bagian yang lain. Kalau bunyan ya seperti bangunan kan yang saling menguatkan. Jadi kalau ada orang zalim, ya wa imatatul adza anit tariq wa yusallimu fi tariqih ala marrabihi ghairu musta'ibin li jamihim. Ya, maka dengan demikian dia harus apa? Menolong kepada mereka terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi. Nah, cara seperti ini juga bagian dari semangat perjuangan. Ya. Jika salah seorang teman atau kenalan bertemu dengan kalau menanyakan kabar dan keluarganya, maka itu bagus dan saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian, dari kitab ini menunjukkan bahwa manusia itu sesama muslim harus saling menyapa. Ini Bapak Ibu sekalian, sangat terasa kita sebagai orang muslim kalau lagi di Eropa atau di negara-negara kita minoritas. Ini para jamaah ada yang pernah berbulan-bulan kan? Ya, sakit, dirawat bukan orang muslim, tahu-tahu ada sesama muslim, itu adem nggak? Hati kita dingin kalau sesama. Nah, karena itu simbol-simbol keagamaan itu di mana saja juga harus kita sampaikan. Assalamualaikum, apalagi kalau kita di Eropa itu ada orang pakai kerudung saja udah rasanya deng. Nah, orang ya kita nggak menyangka sesungguhnya orang itu muslim, wajahnya wajah apa Europe, kok tahu-taunya apa kita? Alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara kita sesama orang muslim itu harus saling memperkuat, dan itu bagus dan lebih dan untuk mengikatkan di antara kita. Ya. An halihi wa halin ahlihi. Karena dzalika hasanan. Kalau seperti itu ada sesuatu yang baik dan harus dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan
Kalau orang ya diberi salam harus dijawab, pahalanya besar. Kalau tidak, itu berarti saling merugikan. Nah, ini disebut di situ saling merugikan. Nah, dalam posisi seperti ini, dalam kehidupan bermasyarakat, faltakun fidzalika mukhlishon lillahi ajalla. Jadi kalau bermasyarakat, menyapa, membantu, menolong orang yang kurang, maka dengan demikian dia itu harus mukhlishon, harus ikhlas al azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika artinya memberikan salam, menjawab salam, membantu orang terzalimi, membantu orang yang terkurangi, artinya mustad'afin, orang lemah, semua itu adalah harus dalam ikhlas dalam hal membantu sesama manusia. Bu dan Bapak sekalian, kira-kira itu yang kita kaji pada pagi hari ini. Ini hampir menutup dari kitab ini. Ini kan pedoman, ini kan bukunya itu adalah maqasidu riayah, yaitu prinsip-prinsip orang menuntut mendapatkan sesuatu riayah dari Allah Ta'ala. Seperti ini dasarnya sudah takwa, ridho, qanaah, itu sudah kita bahas di awal kitab ini. Ini hampir 2 tahun kita bahas kitab ini. Kemudian di tengah itu bicara ikhlas, ya, dengan segala bentuk ikhlas, bentuk gangguannya. Yang terakhir itu kemarin diungkap semua tentang penyakit hati. Nah, karena itu di hari ini dan masih 2 kali pertemuan lagi kita membicarakan bagaimana kita menjalani itu semua sehari-hari. Nah, nanti di bab 91 akan membahas tentang khasatis syaitan, ya, kedengkian setan kepada orang yang istiqomah. Nah, jadi ini kita ajarkan, ya, kita amalkan. Amal yang baik adalah istiqomah, karena al istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi semua ilmu yang baik itu kalau istiqomah. Orang yang istiqomah itu banyak gangguannya. Lah, bagaimana khasatnya syaitan terhadap orang yang istiqomah? Itu akan kita bahas di bab atau subbab atau kiat ke-91 dalam pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, membimbing, maunah, maghfirah, rahmat kepada kita semua. Amin. Kepada keluarga kita semua. Amin. Sehingga betul-betul dalam menjalani hidup itu kita ikhlas. Saat kapan saja Allah memanggil kita, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.